communication. Wih, gimana sih di kantor hari, wih? Beh, si, Aja sih. kalian kenal Viola kan, teman aku kan, Iya, Viola. Iya. yang pernah main kesini. Dia mau kesini lagi Iya. karena jujur Kita punya nih, bekas luka di sini. iya, tapi kok kamu notice sih, jujur Iya. jujur ya, Kan kelihatan banget dia. Jadi gini ceritanya guys, jadi gini, si Viola ini punya isu gitu loh sama orang tuanya. Kayak dia tuh lebih ngerasa orang tuanya dia ini kurang perhatian sama dia. Jadi tuh dia mencari figur orang lain di luaran untuk kayak memenuhi ininya dia loh, perhatiannya dia supaya bisa diperhatiin Iya, aku juga punya gitu. teman Jadi gitu, kayak wih, dia tuh ngerasa kayak ketika dia menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya malah marah, malah jadinya kayak menghakimi, kayak kamu seharusnya nggak kayak gitu, kamu gini. Jadi dia tuh merasa serba salah di rumah pada orang tuanya. Itu kenapa ya, Be? Apakah soalnya aku ngerasa Babe dan orang tua kita tuh nggak kayak gitu ya. Kayak kita mau nyampaikan sesuatu ya pasti kita bakalan diskusi, kita bakalan discuss. Dan itu tuh yang remaja seperti kita mau sebenarnya. Tapi kalau Babe jawab tuh aku bertajam lagi nih. Mungkin kalau dari sisi aku ya, kayak mungkin cara orang tua itu yang kayak gitu. Tapi kayak Cara anak-anak, didiknya. cara didik gitu. Kayak anak-anaknya itu kayak belum biasa. Nah, belum biasanya ini yang orang tuanya nggak bisa nyari tahu nih. Ya. Iya, Be. Gitu loh. Jadi menurut Babe kayak apakah memang semua orang tua akan mengalami fase seperti itu atau memang udah karakternya? Iya. Atau ada yang salah gitu dalam satu keluarga tersebut? Ya. Jadi pasti semua orang tua itu punya tujuan baik. Ya, harus dipahami dulu. Semua orang tua punya tujuan baik. Gak ada orang tua punya tujuan untuk anaknya itu sesuatu yang tidak baik, ya, sehingga dia punya rencana ini, punya kehendak ini, punya keinginan ini, punya harapan lah buat anak-anaknya sesuai dengan apa yang mereka pikir. Tetapi bahwa bagaimana cara menjadi orang tua baik itu belum tentu baik gitu, karena nggak ada sekolah orang tua nih. Menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Jadi kita harus belajar menjadi orang tua baik untuk supaya tujuan kita baik, tapi proses menuju baik itu harus ada jalannya supaya tercapai. Apa sih tujuan baik orang tua? Anaknya berhasil, lebih sukses dari dia, lebih berhasil dari dia, ya kan? Itu pasti semua sama. Orang tua pasti sama. Nah, kadang-kadang orang tua udah punya konsep. Dulu dia berhasil tuh prosesnya seperti ini. Harus ikutin, harus begini. Nah, ini ingin diterapkan. Nah, inilah. Tapi kan zamannya beda, Beb. Ya, itu dia. Karena dia harus belajar. Nah, ada beberapa orang tua yang nggak mau mengikuti bagaimana proses belajar dengan baik. Ya kan? Kita harus pemahamin bagaimana prosesnya. Ya, sebenarnya di tahapan awal di dalam proses kayak Babe begini, waktu anak umur 0 sampai 4 tahun, 5 tahun itu bagaimana menerapkannya. Dari mulai 6 sampai 12 tahun bagaimana. Sampai 12 sampai umur 14 itu bagaimana. Nah, itu tahapannya. Ada orang bilang bahwa umur 0 sampai 14 tahun adalah golden age. Ya, golden age itu artinya bahwa di mana semua hal yang kita inginkan itu masukin di dalam program pikiran bawah sadar anak-anak. Setelah itu akan ketutup dan anak-anak akan memakai apa yang diterima dari orang tua di dalam kehidupannya. Nah, kalau itu salah dimasukkannya, kesananya jadi salah. Nah, itulah satu proses. Nah, Babe coba belajar. Nah, kalau udah umur di atas 14, itu proses di mana penyelesaian masalah itu dengan sistem diskusi, ngobrol, komunikasi, bukan dengan pola otoriter lagi, bukan dengan pola konsep satu arah gitu, top down, tetapi komunikasi, menjelaskan. Kan pasti anak punya tujuan yang sama, pasti punya tujuan yang baik dong. Iya. Sukses, berhasil, benar nggak? Iya. Semua sama, orang semua ingin berhasil, ingin bahagia di kemudian harinya. Nah, mari kita merujuk, kalau mau ke sana, kita sesuai nih jalannya, bagaimana
menuju sananya. Ini loh Be, tapi maksudnya aku kan memposisikan diri aku sama temen aku nih. Maksudnya kita sebagai anak tuh kan gak minta dilahirin ya. Iya. Cuman kenapa orang tua itu kayak seakan-akan kita harus nurutin orang tua, tapi kayak orang tua tuh jarang banget mau dengerin kita. Ya. Mau kayak, jadi tuh kalau misalnya kita nyampein kayak apa sih kamu yang lahir duluan kan papa, yang lahir duluan kan mama, kenapa Ya. kamu jadi Nggak mau ngajarin ngasih orang kita- tua? nggak mau Iya. si teman-teman kita buat kayak apa istilahnya Be, kayak mau dengar pendapatnya mereka juga Be. Iya Ya. gitu loh, memang Ya. kita juga nggak mau, nggak minta kok dilahirin, tapi kenapa kayak orang tua tuh seakan-akan menganggap kita tuh kayak gitu. serendah itu loh. Ya, kadang. itu dia makanya dari cara komunikasi itu yang penting perlu dibangun. Ya, jadi gini, bagaimana kita menjadi orang tua pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah bahwa kita mau tahu cara pandang dia berpikir A, Iya. masalah itu tuh apa. Kita mau dengar dulu sebenarnya. Harusnya begitu dulu. Oh, pandangannya begini, pandangannya. Nah, dari cara pandang itu barulah dikoreksi. Ini nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Karena kalau begini, akibatnya begini. Karena anak-anak kan kebanyakan nggak tahu resiko. Dia cuma berpikir seperti apa yang dia pikir. Iya. Belum pernah panjang kalau nih. dia sampai terjadi ada resikonya. Iya. Nah, kita cuma ngajarin, tapi orang tua udah shortcut. Pokoknya jangan begini, nggak pernah menjelaskan resikonya, Iya, dampaknya, itu ya. akibatnya. Itu makanya kita harus terbuka dulu, menjadi orang tua yang terbuka mau dengar dulu menurut pandangan dia. Kita mau tahu cara salah pandangnya itu di mana. Karena nggak semuanya salah, ada yang sudah benar, tapi ada yang salah. Nah, itu disesuaikan, diperbaiki. Nah, inilah terjadi komunikasi. Dari proses komunikasi ini ada pemahaman. Oh iya, coba. Makanya disepakatin. Pada saat kita udah sepakat jalannya, sepakat caranya, kita sepakat untuk melangkahnya. Iya, paham Dan sih. Bi, kalau komunikasi ya yang baik, maksudnya ya buat satu hubungan keluarga tuh lebih baik gitu tuh. Maksudnya dari anak ke orang tua apa orang tua ke anak atau kayak maksudnya sama-sama menyadari lah. Menyadari yang penting adalah bagaimana bahwa kita sebagai keluarga itu bapak, ibu, anak, itu ada peran fungsi masing-masing. Punya waktu kualitas di dalam berkomunikasi, menyampaikan isi hati. Namanya juga anak. Dia keluar dari rumah, ketemu temannya, ketemu lingkungan, ketemu situasi sekolah, ketemu situasi jalan, ketemu keadaan dunia nih macam-macam di luar. Pasti kan penuh dengan masalah-masalah timbul. Banyak hal yang terjadi. Dia pulang ke rumah, dia ingin cerita. Biarlah orang tua menjadi pendengar yang baik. Apakah yang di luar itu benar atau salah? Apa yang di luar itu tepat atau tidak tepat? Nah, itulah yang kita coba mau dengar. Nah, inilah yang penting buat kita. Tapi gini Be, gimana kita mau mulai komunikasi yang baik kalau kita sebagai anak itu tuh udah ngerasa, oh gue mau nyampein sesuatu ke orang tua, tapi ntar orang tua gue tuh udah gini duluan, jadi ngerasa takut duluan gitu. Ngerasa kayak takut, daripada gue nyampein terus Iya, gue ribet berantem nanti. sama orang tua Jadi gue, ribet, mending ya. gue diem, gue sama Iya, orang lain. orang lain. Itu Ya. gimana tuh Be cara mengatasi? Satu, pertama begini, yang paling penting adalah bahwa sadarin orang tua kita adalah orang tua baik. Oh. Jadi dari Jangan sudah ada benteng dulu yang kita bangun dalam diri kita bahwa orang tua gue nggak mau denger, orang tua gue kayak ini. Itu udah dibangun benteng. Sehingga apapun niat baik orang tua, nanti pasti nggak akan Iya. kita terima. Langsung kita bilang nggak, kita tutup bentengnya. Tetapi kita bilang bahwa ada celah nih, ada lubang. Walaupun benteng itu nggak semuanya hancur, misalnya kebuka semua, sedikit aja kita kasih space buat orang tua kita itu maksudnya baik. Dah, itu dulu. Setelah itu kita mulai inisiatif. Tadi contohnya Kesia bilang bahwa nanti ada pemikiran anaknya bahwa nanti nggak diterima. Coba kalau takut ngomong langsung, tulis surat. Tulis surat. Kayaknya nggak mungkin. Biaya gengsi ya. Surat, tulis chat. Kan ini tujuannya baik. Iya sih. Tujuannya baik karena kita nih orang baik dalam dunia ini hanya orang tua yang punya murni kasihnya kepada kita. Nah, tapi kalau Babi Gitu. bisa ngomong gitu, gimana dengan kasus pembunuhan terhadap anak, pemerkosaan itu kan
Kita mikirnya nggak semua orang tua tuh sebaik itu loh. Beb. Iya, Nggak usah kejauhan ini Dewi. gimana? Babe setuju nggak? Kalau anak salah nih langsung dimarahin. Kalau nggak main fisiknya, Main fisik. Iya. hantem aja gitu. Ya, Padahal salahnya ini nggak terlalu gede-gede Ya. banget. Itu kan berarti isu dari orang tua ya, kan? ini sebenarnya begini. Ini sebenarnya itu kan karena ada satu budaya, ya, Oh, iya. satu gini. Latar belakang. Orang yang menyakiti seseorang itu karena pernah disakiti orang. Jadi kalau dia pernah menyakiti, contoh, maper atau istilahnya pelonco di dalam sekolah, itu karena dari dulu dia udah pernah disakitin sama kakak kelasnya, dia akan nyakitin adik kelasnya, terus menerus ditinggalin di Namanya wanita. setega itu ke anak darahnya sendiri. Darah daging, anak darahnya sendiri. Kayak mana? Nah, Darah. itu karena Tipu. ya. Jadi gini, makanya kita juga bilang, namanya kan dasarnya manusia. Kita awalnya kita pasti berpikir itu harus baik dulu, ya Ya. kan? Pada saat ada yang itu kan special case. Dari jutaan orang, berapa sih yang kayak begitu? Mungkin itu karena dia ada masalah kejiwaan, karena masalah ada tekanan, ada satu accident, hal-hal lain yang di luar diperkiraan, di luar daripada rata-rata, gitu ya. Kita nggak menjadi patokan itu menjadi umum. Tapi kalau kita bicara secara umum, bapak itu adalah bapak baik gitu ya. Orang tua itu adalah orang tua baik gitu. Kalau diambil rata-rata, kalau diambil random nih, 100 orang, ditarik aja 10. Itu baik atau tidak baik? Pasti semuanya baik gitu. Nah makanya kalau ada yang jahat pasti itu dari berapa juta, 1-2 baru gitu. Ya kan? Jadi dasarnya itu dulu. Sehingga kita harus berani membuka komunikasi. Ya. Kalau tidak, kita pakai jembatannya orang kedua. Dengan cara apa? Pasti setiap orang tua punya hati nurani. Yang kalau disentuh dengan perasaannya dia bahwa awalnya bahwa kita sayang sama bapaknya, kita sayang sama ibunya, kita mau komunikasi dengan baik, tolong buka komunikasi dan sebagainya. Selama belum parah ya, kalau udah ada parah ya repot. Tapi kalau belum parah, cuma masalah gap. Karena dari pengalaman adalah pada saat anak itu nggak ngelawan, anak itu nggak merespon, dianggap terima. Dianggap terima. Padahal di dalam hati nggak terima. Karena orang tua nggak tahu nih apa yang dia lakukan. Dia jalan biasa. Yang penting gua kan udah kerja. Yang penting gua udah kasih makan. Yang penting gua udah penuhin kehidupan lu semuanya dan sebagainya. Melakukan ini dianggap itu biasa gitu. Lu harus terima ya. Ini gua orang tua begini. Gitu. Sering banget kayak gitu. Nah kayak begitu. Nah tapi satu titik kan ada hal-hal lebih lagi yang anak pengen dapetin, kasih sayang, perhatian, mau didengerin, mau cerita, mau cari tahu, mau minta dikasih tahu solusinya dan sebagainya. Seperti teman, ada yang mau kayak gitu. Nah karena itu buka komunikasi. Misalnya, papa tolong dong, aku lagi ada masalah, bisa bantu nggak? Mau dengerin ini dan sebagainya. Terus kalau misalnya, oh papa sibuk ini, bilangin, papa aku butuh orang yang bisa denger dan gini. Kalau enggak aku pusing dan sebagainya. Bisa kesian nggak? Dia akan tinggalin semuanya, dia akan dengerin. Gitu. Tapi kalau bapaknya nolak nih pada saat itu misalkan gara-gara mungkin ada kerjaan penting atau Ya. dan selalu alasan kayak gitu. Iya. Itu gimana? Jadi Ya. kan sayangnya kurang buat anak. Ya, pasti ada satu waktu kalau misalnya memang dia melihat anak itu betapa membutuhkan kehadiran orang tua itu, pasti dia akan kasih kesempatan. Sesibuk-sibuknya dia akan tinggalin semua, dia mau denger. Kalau dia memang sebagai orang tua normal, ya kan? Kecuali kalau nggak sedikit normal, gitu ya. Ya memang dia udah nggak punya niat sesungguhnya gitu. Tetapi kalau dia ingin mau jadi bapak yang baik, ibu yang baik, orang tua yang baik, pasti dia akan sempetin coba dengerin apa. Karena namanya juga manusia, ada kesalahan yang kita nggak sadar. Iya. Benar nggak? Iya. Ada kesalahan kita nggak sadar. Kalau anak nggak ngomong, kita mana tahu. Iya. Baru sadar, oh iya, oh ternyata itu salah tuh. Oh ternyata cara salah tuh. Ternyata yang gua pikir ini benar salah tuh. Nah, yang itu dikasih tahu. Kalau nggak bisa WA, pakai
surat tinggalin spesial gini. Kita nggak dalam posisi untuk menyalahkan, tetapi meminta tolong, memohon dengan kasih, dengan ya. Tapi kan ini pilihan bahwa nggak ada orang di dunia ini yang lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Nggak ada itu, udah nggak ada pilihan gitu. Ya. Tapi kan Babe bisa ngomong gitu mungkin karena dulu Babe disayang banget sama mamanya Babe, terus sama orang tuanya Babe, jadi ya udah ngerasa kayak disayang banget. Gimana nasibnya teman-teman kita yang nggak ngerasain seperti yang Babe rasain? Enggak lah, Gitu. Babe nggak begitu. Babe pernah dimasukin di kamar mandi, Babe pernah digebukin, Babe pernah digantung begini, semua. Tetapi ternyata hari ini Babe ngerti kenapa itu dilakukan. Karena membentuk pribadi, dan hari ini baru sadar. Dulu kesel, iya. Itulah proses kehidupan manusia. Ternyata itu semua punya tujuan membentuk kita. Kalau enggak, kita jadi bandelnya luar biasa, nggak jadi seperti hari ini. Kita nggak menjadi orang yang punya daya juang dalam hidup ini sungguh-sungguh. Gitu. Tapi Babe udah kayak gitu, Babe pernah curang nggak ke orang tua Babe? Nggak pernah. Benar. Nggak pernah. Maka dari itu, kenapa? Apakah semua ini bisa berakibat? Ada akibatnya. Sebab akibat. Adik-adik Babe berbeda hasilnya dengan Babe. Oh, Ngerti nggak? Berbeda. Kenapa? Cara Babe menghadapi masalah dan menerima masalah dan melihat masalah itu berbeda. Sehingga lebih bisa menerima, lebih bersyukur, lebih melihat sesuatu yang baik, sehingga kita bisa menerima. Nah, kalau kita ini terapin ke anak kita sekarang, pasti semuanya bisa jadi lebih baik. Itu kan akibat respon kita. Kan yang tadi nggak bisa milih orang tua. Nah, sekarang kalau kita udah realitanya begitu, tinggal pilihannya. Kalau misalnya ada 3 anak, terima perlakuan yang tidak baik dari orang tua. 3 anak ini, mana yang bisa berhasil? Tergantung responnya dari masing-masing. Kalau salah respon, salah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita jadi orang baik, ketiga anak ini, jadi nggak? Jadi semua. pasti jadi. Nah, kita nggak mau melahirkan generasi yang gagal lagi. Pelajaran itu cukup di Babe, selesai. Ngerti nggak? Iya. Sehingga Pasti ke nggak depan pernah dipukulin ya. bisa melahirkan generasi yang lebih Jangan baik dong. lagi. Iya. Gitu. Iya nggak? Ya udah, gimana kalau sekarang kita bikin video buat Viola? Semangat Siap, Viola semangat, gitu ya. Viola. Oke. Let's go. 1 2 3. Semangat Viola. Dunia.